Ada saat-saat ketika seseorang tidak datang untuk meminta apapun. Ia hanya duduk. Mungkin kamu seperti itu sekarang. Datang tanpa rencana, tanpa kalimat yang rapi, hanya membawa napas yang terasa lebih berat dari biasanya. Dan entah kenapa, langkahmu berhenti di sini. Bukan karena kebetulan. Bukan karena kamu sedang rajin. Kadang Tuhan mempertemukan kita dengan keheningan tertentu sebelum kita tahu alasannya. Mungkin saat ini kamu sedang menunggu. Bukan menunggu 1 hari atau 2 hari. Menunggu yang sudah kehilangan hitungan. Menunggu yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata, sebentar lagi. Ada harapan yang dulu terasa dekat, sekarang seperti berdiri di balik pintu tertutup. Kamu tahu pintu itu ada, tapi kamu tidak tahu kapan akan dibuka, atau apakah masih akan dibuka untukmu. Menunggu seperti ini tidak selalu terlihat dari luar. Orang-orang melihatmu tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap menjawab pesan. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada air mata dramatis. Tapi di dalam, ada bagian dari dirimu yang terus bertanya pelan. Masihkah aku perlu berharap? Pertanyaan itu tidak berisik, tapi terus hadir, seperti jam dinding di malam hari. Bisa jadi kamu sudah lama berdoa. Bukan doa yang keras. Bukan doa yang penuh tuntutan. Doa yang sederhana, diulang berkali-kali, sampai kata-katanya mulai menipis. Kadang doa itu bahkan hanya berupa desahan napas panjang sebelum tidur. Dan kamu mulai bertanya, bukan karena kurang iman, tetapi karena lelah. Apakah Tuhan masih mendengar doa yang sama ini? Menunggu tanpa kepastian punya cara sendiri untuk menguras tenaga. Bukan seperti berlari, tapi seperti berdiri terlalu lama di satu tempat. Kaki tidak bergerak, tapi otot tetap menegang. Hati tidak berteriak, tapi terus berjaga. Dan setiap hari kamu harus meyakinkan dirimu sendiri untuk bangun dan melanjutkan hidup. Seolah-olah tidak ada yang sedang kamu tunggu. Mungkin kamu pernah berkata pada dirimu sendiri, "Aku sudah menyerahkan semuanya." Tapi kenyataannya, menyerahkan tidak selalu berarti selesai. Kadang menyerahkan berarti terus hidup sambil membawa sesuatu yang belum terjawab. Dan itu tidak mudah. Tidak semua orang sanggup hidup berdampingan dengan tanda tanya yang besar. Jika hatimu masih di sini, mendengarkan dengan pelan. Itu bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu tanda bahwa meski lelah, kamu belum sepenuhnya menutup diri. Ada bagian kecil yang masih mau duduk dalam diam. Menunggu ditemani, bukan dijelaskan. Mungkin saat ini tubuhmu juga ikut lelah. Bahumu terasa berat tanpa sebab yang jelas. Napasmu tidak pendek, tapi juga tidak lapang. Seolah ada ruang di dadamu yang terisi oleh sesuatu yang tidak bisa kamu beri nama. Dan setiap malam, sebelum tidur, kamu memikirkan hal yang sama. Lalu berpura-pura baik-baik saja keesokan harinya. Menunggu sering membuat waktu terasa aneh. Hari-hari tetap berjalan, tapi hatimu seperti tertinggal di satu titik. Ada momen ketika kamu merasa semua orang bergerak maju. Sementara kamu masih di sini. Dengan doa yang sama. Dengan harapan yang sama. Dengan jawaban yang belum datang. Dan mungkin kamu mulai bertanya, diam-diam, apakah Tuhan sengaja membuatmu menunggu selama ini? Pertanyaan itu tidak selalu disertai kemarahan. Kadang hanya kelelahan yang lembut. Seperti hujan kecil yang turun terus-menerus, bukan badai. Jika itu yang kamu rasakan, kamu tidak sendirian. Banyak orang beriman tidak runtuh karena kehilangan harapan. Tetapi karena terlalu lama menjaga harapan tetap hidup. Menunggu membutuhkan keberanian yang jarang dibicarakan. Keberanian untuk tetap membuka hati. Meski sudah berkali-kali ingin menutupnya agar tidak sakit. Sekarang, tidak apa-apa jika kita tidak mencoba mempercepat apapun. Tidak perlu mencari makna besar. Tidak perlu menyimpulkan apa-apa. Kita bisa berhenti sejenak di sini. Seperti seseorang yang duduk di beranda rumah saat malam mulai turun. Tidak menunggu siapapun datang. Hanya ingin merasa ditemani oleh cahaya redup. Coba perhatikan napasmu sebentar. Tidak perlu diatur. Biarkan saja ia masuk dan keluar. Seperti biasanya. Jika napasmu terasa berat, itu juga tidak masalah. Tubuhmu sudah bekerja keras terlalu lama tanpa istirahat batin. Doa bisa melelahkan. Tidak banyak orang mau mengakuinya. Tapi mengulang harapan yang sama setiap hari. Tanpa tahu kapan akan berbuah. Itu menguras bagian terdalam dari diri seseorang.
Dan iman tidak selalu hadir sebagai keyakinan yang kuat. Kadang iman hanya berupa keputusan kecil untuk tidak berhenti sepenuhnya. Diam juga bagian dari iman. Tidak semua doa perlu diucapkan. Tidak semua rasa harus segera diselesaikan. Ada waktu-waktu ketika Tuhan tidak menunggu kata-kata. Melainkan kehadiranmu yang jujur, apa adanya. Mungkin kamu tidak datang ke sini untuk meminta sesuatu yang baru. Mungkin kamu hanya ingin duduk tanpa ditanya. Tanpa dinasihati. Tanpa dijanjikan hal-hal yang terdengar indah tapi terasa jauh. Dan itu wajar. Iman yang matang seringkali lebih sunyi. Di titik ini, kita belum berdoa dengan kata-kata. Kita hanya bernapas bersama. Membiarkan hati yang lelah sedikit menurunkan kewaspadaannya. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Jika Tuhan melihat sebelum segalanya diucapkan, Dia juga melihat penantianmu yang panjang ini. Bukan hanya hasil yang kamu harapkan, tetapi malam-malam ketika kamu hampir menyerah. Namun tetap memilih untuk bertahan 1 hari lagi. Dan jika kamu masih di sini, mendengarkan dengan tenang. Itu sudah cukup untuk saat ini. Kita tidak akan memaksa apapun muncul. Biarkan doa nanti tumbuh dari keheningan ini. Pelan, seperti cahaya yang tidak menyilaukan. Tapi cukup untuk membuat ruangan terasa aman. Keheningan ini tidak kosong. Ia penuh oleh hal-hal yang tidak pernah sempat kamu ucapkan. Ada doa-doa yang berhenti di tenggorokan. Ada harapan yang kamu lipat rapi agar tidak terlihat rapuh. Dan di tengah semua itu, Tuhan tidak tergesa-gesa pergi. Dia tinggal. Seperti seseorang yang duduk di ruangan yang sama, meski lampunya redup. Mungkin kamu terbiasa berpikir bahwa doa harus selalu jelas. Harus tahu apa yang diminta. Harus yakin dengan hasilnya. Tapi menunggu terlalu lama sering menghapus kejelasan itu. Yang tersisa hanyalah keinginan sederhana. Agar hati ini tidak runtuh sepenuhnya. Jika itu yang tersisa dalam dirimu, itu bukan kegagalan iman. Itu bentuk iman yang sedang belajar bernapas pelan. Iman yang tidak lagi berdiri tegak. Tetapi masih duduk. Masih hadir. Meski lututnya gemetar. Sekarang, jika kamu mau, letakkan sejenak semua bayangan tentang kapan dan bagaimana jawaban itu datang. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk memberi ruang pada dirimu sendiri. Menunggu tidak harus selalu tegang. Hati juga berhak beristirahat, meski jawabannya belum tiba. Tarik napas lagi. Lebih pelan dari sebelumnya. Rasakan dadamu naik sedikit, lalu turun. Tidak perlu dalam. Tidak perlu sempurna. Napas yang seadanya pun diterima. Banyak orang tidak menyadari bahwa tubuh ikut menanggung beban penantian. Rahang yang mengeras tanpa sadar. Leher yang sulit rileks. Punggung yang selalu siap menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Sekarang, kamu boleh melepaskannya sedikit. Tidak semua hal harus dijaga sepanjang waktu. Tuhan tidak hanya hadir di saat jawaban diberikan. Dia juga hadir di ruang antara doa dan penggenapannya. Di ruang yang sering kita anggap kosong. Padahal di sanalah hati dibentuk dengan cara yang paling sunyi. Jika selama ini kamu bertanya, mengapa begitu lama? Pertanyaan itu boleh ada. Tuhan tidak tersinggung oleh kejujuran yang lelah. Dia tidak meminta kamu berpura-pura kuat. Dia hanya meminta kamu tetap datang, meski tanpa kata-kata indah. Sekarang, dari keheningan ini, doa mulai lahir dengan sendirinya. Bukan sebagai perintah. Bukan sebagai tuntutan. Tetapi sebagai bisikan jujur dari hati yang sudah terlalu lama menunggu. Tuhan, aku datang bukan dengan keyakinan yang besar. Aku datang dengan sisa-sisa tenaga. Dengan harapan yang kadang terasa tipis. Jika engkau masih berkenan mendengar, dengarlah aku apa adanya. Aku tidak tahu kapan semua ini akan berubah. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari penantian ini. Yang aku tahu, aku lelah menjaga hatiku tetap terbuka. Tolong ajari aku bagaimana menunggu tanpa hancur. Berikan aku kekuatan yang tidak berisik. Bukan kekuatan untuk berlari. Tetapi kekuatan untuk bertahan 1 hari lagi. 1 malam lagi. 1 tarikan napas lagi. Jika engkau memilih untuk diam, tolong jangan biarkan diam itu terasa sebagai penolakan. Ajari hatiku membaca kehadiran MU.
Meski tanpa tanda yang jelas. Aku menyerahkan waktu kepada MU. Bukan karena aku mengerti rencana MU. Tetapi karena aku sudah kehabisan cara untuk mengendalikan segalanya. Jika menunggu adalah bagian dari jalanku, temani aku di dalamnya. Sekarang, biarkan kata-kata itu berhenti sejenak. Tidak perlu mengulangnya. Biarkan ia tenggelam ke dalam hati. Seperti hujan pelan yang tidak langsung membasahi tanah, tetapi perlahan meresap. Kamu tidak perlu merasakan apapun secara tiba-tiba. Tidak harus ada rasa lega yang besar. Kadang yang datang hanyalah sedikit kehangatan. Atau kelelahan yang akhirnya diizinkan untuk muncul. Itu pun cukup. Menunggu tidak selalu berakhir dengan jawaban yang kita bayangkan. Tetapi tidak ada satupun penantian yang dilihat Tuhan sebagai sia-sia. Air mata yang tidak jatuh. Doa yang tidak selesai. Malam-malam panjang tanpa kepastian. Semuanya tercatat dengan cara yang tidak kita pahami. Sekarang, rasakan tubuhmu kembali. Kursi tempat kamu duduk. Ruangan di sekitarmu. Kamu masih di sini. Dan meski banyak hal belum berubah, kamu tidak sendirian dalam momen ini. Jika nanti kamu kembali ke rutinitasmu, penantian itu mungkin masih ada. Pertanyaan itu mungkin masih muncul. Tapi ingatlah, menunggu tidak berarti ditinggalkan. Kadang menunggu adalah cara Tuhan menjaga hatimu tetap dekat. Tanpa kebisingan. Terima kasih karena sudah duduk sejauh ini. Terima kasih karena tidak pergi meski lelah. Tidak ada tuntutan setelah ini. Tidak ada kewajiban untuk merasa lebih baik. Jika doa ini menemanimu, dan hatimu merasa sedikit tidak sendirian, kamu boleh menuliskan amin. Bukan sebagai janji, tetapi sebagai tanda kehadiran. Dan jika kamu mengenal seseorang yang sedang menunggu dalam diam, kamu boleh membagikan ini sebagai teman duduk, bukan sebagai jawaban. Sekarang, biarkan hatimu beristirahat. Penantian masih ada. Tetapi malam ini, kamu tidak harus menjaganya sendirian.